Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Abror Belunggungan Larangan Pamekasan. Yang saya hormati Kepala Sekolah MA Al-Abror Belunggungan Larangan Pamekasan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Nah, baik, di sini teman-teman, izinkan saya ya untuk menyampaikan pidato singkat dengan tema menjadi remaja hebat dengan hati yang toleran. Menurut kalian remaja itu siapa? Ya, kita semua ya remaja. Berarti ini cocok ya kita bahas di sini, di kelas ini. Oke. Nah, teman-teman, menjadi remaja hebat di era sekarang, di zaman sekarang itu tidaklah mudah. Karena di sini kita hidup di era globalisasi, di mana di era globalisasi ini penuh dengan tantangan dan juga perbedaan. Nah, dalam situasi kayak gini, dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan perbedaan ini, seringkali timbul perasaan kayak suka mengejek lah, ada yang kalau sudah ada yang suka mengejek kita mudah tersinggung, bahkan sampai ada yang saling membenci hanya karena kita berbeda pendapat. Pernah gak dari kalian ada yang merasakan hal yang sedemikian? Iya. Mana ya? Nah, ini di sini teman-teman, padahal Islam itu mengajarkan kita untuk memiliki hati yang bersih, hati yang lembut, bisa menghargai perbedaan dan juga kita mampu untuk senantiasa menjaga kedamaian antar sesama. Allah berfirman dalam surah Al-Kafirun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Siapa yang tahu artinya? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sering kan dengar ayat ini? Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangatlah menghormati kebebasan dalam hal beragama. Juga ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan umatnya untuk kita bisa saling hidup berdampingan secara damai tanpa saling mencela atau saling memaksakan. Ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu di sisi Allah yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Di sini teman-teman, rumusnya itu ada di Allah menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Jadi Allah menciptakan kita dari berbagai bangsa, berbagai suku, itu tujuannya agar kita saling mengenal, bukan saling mencaci. Oh, kamu kulitnya hitam, enggak aku gak mau berteman dengan kamu. Enggak kamu gak pinter, ini geng orang-orang pinter saja. Soalnya remaja yang hebat itu bukanlah remaja yang hanya mempunyai prestasi akademik ataupun popularitas, akan tetapi mereka yang mampu menjaga kasihnya dengan sesamanya agar tidak menyakiti hatinya, juga mempunyai hati yang toleran. Seperti itu.
itu. Ini juga toleransi dalam Islam itu merupakan ajaran yang mulia. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita itu dapat melihat banyak contoh nyata bagaimana beliau tersebut bersikap kepada antar sesamanya itu dengan penuh kasih sayang, bahkan kepada mereka yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Rasulullah itu adil, jujur, dan juga menghormati siapapun yang hidup bersamanya. Pada masanya Rasulullah menghargai, menghormati siapapun yang hidup bersamanya. Nah, di sini juga terdapat hadis, ini riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Menurut kalian apa yang dapat diambil dari hadis tersebut? Tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga ia mampu mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ada yang bisa jawab? Antara itu saja ya. Jadi hadis tersebut menegaskan bahwa keimanan seseorang itu belum sempurna apabila kita tidak mampu menumbuhkan rasa cinta, rasa empati, dan juga rasa saling menghormati antar sesama kita. Itu ya. Terus di era digital ini, kita kan hidup di era digitalisasi di mana masing-masing dari kita jaranglah yang nggak pegang handphone, semuanya pegang ya. Ya, pegang. Nah, sering nggak kalian pas buka TikTok ataupun IG, kalian cek kolom komentar itu isinya komentar-komentar negatif atau saling? Ya. Nah, seharusnya kita sebagai remaja yang hebat juga perlu menerapkan sikap toleransi itu di dunia maya dengan cara kita menebarkan hal-hal yang positif, bukan menebarkan ujaran-ujaran kebencian. Kita bisalah jadi salah satu remaja yang tidak hanya cerdas secara pikiran, akan tetapi juga bisa menggunakan hati nurani kita dalam menyebarkan hal-hal yang kebaikan, seperti itu. Nah, terus untuk ini juga. Nah, toleransi juga berarti membantu tanpa memandang latar belakang. Jika ada teman kita yang butuh bantuan, mengalami kesulitan, kita ulurkan tangan dengan ikhlas. Janganlah karena dia dia jelek, aku cantik, masa mau berteman. Jangan kayak gitu ya. Terus jika ada teman kita yang berbeda pendapat, anggap kita lagi berada di ruang diskusi. Kita diperlukan menyumbangkan pendapat-pendapat kita. Jika ada teman kita yang berbeda pendapat, kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kita menilai. Jangan sampai teman kita mengutarakan pendapatnya baru setengah, baru separuh, terus kita nyeletuk, enggak, saya enggak setuju. Jangan seperti itu ya. Kita hargai dulu apa itu pendapatnya, bagaimana pendapatnya, baru kita menilai. Jadi dari penjelasan-penjelasan kakak yang sudah kakak sampaikan tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjadi remaja hebat itu tidak hanya fokus pada pintaran. Remaja hebat itu dia yang prestasinya banyak, dia yang selebgram, enggak. Akan tetapi mereka yang juga bisa mampu menjalin hubungan baik antar sesama. Apalagi kita sudah bisa mampu menjaga komunikasi antar sesama. Terus kita ditambah lagi pinter, ditambah lagi selebgram, itu kan menjadi nilai plus ya. Pasti itu menjadi nilai plus. Nah, mari kita sama-sama bisa meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita saling menghargai teman, saling menghargai perbedaan, dan juga kita mampu menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti hati teman kita. Terus kita upayakan juga menjadi sumber kedamaian di lingkungan kita. Itu bukti kalau kita sudah berhasil menjadi remaja yang hebat di era digitalisasi seperti sekarang. Nah, semoga
Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi remaja yang cerdas, tidak hanya cerdas akan tetapi berakhlak mulia dan juga mampu menjaga hubungan silaturahmi dengan baik antar sesama kita. Cukup sekian ya dari kakak. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf juga apabila ada salah dalam penyampaian kata ataupun bersikap di sini di depan teman-teman sekalian. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.